Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Ruran dalam kanal Sehat Medcovazin yang membahas seputar dunia kesehatan khususnya di bidang luka, stoma, dan inkontinensia. Dan pada kali ini kita akan membahas nutrisi yang dibutuhkan dalam penyembuhan luka. Luka dapat terjadi karena berbagai hal, contohnya karena adanya gesekan, kemudian itu karena adanya robekan, dan juga bisa terjadi karena adanya benturan, baik itu ringan maupun berat. Nah, dalam setiap proses penyembuhan luka tersebut dibutuhkan beberapa hal, salah satunya adalah nutrisi. Nutrisi dibutuhkan untuk mempercepat proses pembelahan sel kulit sehingga segera menutup sempurna, dan setelah menutup sempurna dibutuhkan juga untuk pengencangan dari proses jaringan kulit kita yang sudah terbentuk tadi, dan juga dibutuhkan untuk tidak terjadinya infeksi pada luka. Sebelum kita membahas mengenai nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita juga perlu untuk mengenali beberapa faktor ya. Apa saja sih kondisi-kondisi dalam tubuh kita yang memang membutuhkan nutrisi lebih. Salah satunya adalah infeksi ya. Kondisi infeksi bisa kita kenali tanda-tanda utamanya, atau pertama kali kita bisa lihat mungkin lukanya semakin sulit sembuh ya, atau agak lama, lebih dari 3 minggu barangkali, atau mungkin setelah 5 hari berjalan tapi lukanya makin gak sembuh, dan ada kondisi misalnya tubuhnya demam terus menerus, kemudian juga ada mual muntah. Nah, hal ini kita bisa perhatikan dan perlu kita pikirkan, dan sangat dianjurkan untuk ke dokter. Mengapa? Karena perlu mungkin untuk pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kondisi infeksi dalam tubuh kita. Mungkin dokter juga nanti akan memberikan antibiotik, dan setelah itu kita perlu memperhatikan juga nutrisi, karena dalam kondisi infeksi kebutuhan nutrisi akan lebih tinggi dari sebelumnya. Selain infeksi, yang perlu kita perhatikan juga adalah kondisi anemia atau kurang darah. Bagaimana kita memperhatikannya? Yang pada umumnya kita bisa lihat adalah ini kayaknya lebih pucat nih ya, wajahnya atau area tangannya misalnya ya, yang paling gampang dilihat, atau daerah kuku semakin terlihat pucat. Namun yang lebih gampang lagi kita bisa melihat di daerah kelopak mata bagian bawah, dan warnanya tidak berwarna pink gitu, jadi lebih pucat. Itu yang bisa kita identifikasi. Untuk lebih bagusnya lagi, sahabat sekalian bisa memeriksakan yang disebut dengan hemoglobin. Di sini sekarang banyak ya untuk pemeriksaan laboratorium, untuk pemeriksaan HB atau hemoglobin, atau lebih baik lagi kita bisa berkonsultasi dulu kepada dokter, sehingga dokter nanti akan menganjurkan untuk pemeriksaan hemoglobin tersebut untuk mengetahui apakah kita memang benar-benar anemia atau ada masalah yang lain. Nah, yang berikutnya, mengapa anemia itu sangat berpengaruh untuk proses penyembuhan luka? Dikarenakan hemoglobin ya, yang kita singkat saja HB ya, itu juga ada mengandung zat besi di dalamnya, dan hal ini dibutuhkan sekali untuk proses penyembuhan luka, yang dibutuhkan untuk bahan dasar yang disebut dengan kolagen. Nah, kolagen ini nanti membutuhkan zat besi yang ada dari HB tadi, dan ini akan berproses untuk mengencangkan dari si luka kita yang dalam proses penyembuhan. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah kondisi cairan dalam tubuh kita. Ya, kalau kita sedang dehidrasi ya, dehidrasinya bisa karena mungkin ada diare, atau mungkin juga sudah usia ya, sehingga menyebabkan memang cairan dalam tubuh kita itu berkurang. Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Khususnya kenapa ini kita perhatikan? Karena pada saat terjadinya luka, cairan pun dalam tubuh kita akan ikut keluar, walaupun itu nggak banyak ya, tergantung juga dari kondisi lukanya. Kemudian juga darah ada yang ikut keluar, sehingga memang terus harus diperhatikan kebutuhan cairan. Seperti yang kita tahu, minimal kebutuhan cairan kita untuk yang dewasa 2 liter nih. Jadi kita perhatikan minimal harus dipertahankan atau lebih tingkatkan lagi. Nah, yang berikutnya, pada kondisi-kondisi luka yang memang
terjadinya lama, mungkin sudah terjadi 1 bulan atau lebih. Khususnya nih pada kasus-kasus mungkin pasiennya ada diabetes ya, jadi lukanya udah lama, atau mungkin pada keluarga kita atau sahabat kita dan yang kita kenal itu luka karena tidur terus-menerus, misalnya pada kondisi stroke dan harus tertidur ya, terbaring terus-menerus dan terjadinya luka. Dan pada luka-luka tersebut itu mengeluarkan cairan yang banyak, bahkan karena infeksi bentuknya nanah ya. Nah, ini cairan juga yang keluar terus-menerus dan itu mengandung protein juga, bahkan sangat tinggi dan bisa menyebabkan bau karena bercampur dengan bakteri. Sehingga itu menjadi perhatian khusus untuk kebutuhan cairannya diperhatikan. Dan juga dalam kondisi tersebut protein-protein yang ada di dalam pembuluh darah itu ikut keluar, sehingga pasiennya bukan hanya kurang dari segi cairannya, tapi juga kurang dari kandungan protein yang ada di dalam tubuhnya yang kita sebut dengan albumin. Nah, itu tadi bagaimana kondisi-kondisi tubuh yang akan juga mempengaruhi untuk proses penyembuhan luka. Nah, sekarang kita beralih nih untuk mengenal nutrisi-nutrisinya ya, apa saja kandungan-kandungan dalam makanan atau yang kita masukkan ke dalam tubuh kita yang penting untuk proses penyembuhan luka. Yang kita kenali yang pertama yaitu protein ya. Protein itu dibutuhkan sekali pada saat mulai terjadinya luka, kan terjadi tuh proses peradangan. Nah, pada saat itu juga dibutuhkan protein untuk proses peradangan sehingga cepat teratasi. Yang kedua, dibutuhkan juga untuk proses pembelahan sel kulit kita sehingga dia akan bertumbuh dengan baik, dan juga pembuluh darah yang rusak akibat luka itu juga sel-sel untuk pembentukan pembuluh darahnya cepat terbentuk sehingga nanti jaringan kulit kita akan bertumbuh semakin cepat dan sampai dengan proses penutupan lukanya dengan sempurna. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali protein, dan pada saat sudah menutup itu belum selesai, perlu pengencangan lagi sehingga semakin kuat ya jaringan kulit kita, itu juga tetap dibutuhkan protein karena nanti menjadi bahan dasar untuk pembentukan kolagen ya. Sahabat suka dengar nih ya, untuk pengencangan kulit ini perlu kolagen. Nah, ini juga sama, ini secara umum yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya dibutuhkan juga protein memang dengan jumlah yang tepat. Nanti harus berkonsultasi lagi nih, misalnya contohnya sahabat yang memang sudah selama ini disarankan oleh dokter, khususnya dokter gizi klinis misalnya ya, untuk ukuran takaran protein yang dibutuhkan perharinya berapa. Nah, itu perlu ditaati karena dengan kebutuhan tersebut, khususnya pada sahabat yang mungkin bermasalah dengan ginjal ya, itu ada takaran protein yang khusus sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing, jadi perlu perhatian. Yang berikutnya selain protein, kita juga butuh turunan yang lebih kecil yaitu disebut dengan asam amino. Nah, asam amino ini sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Kita bisa lihat sumber-sumbernya dari mana saja. Bisa dari daging merah, kemudian itu bisa dari daging ayam, unggas, atau juga kita butuh dari produk olahan susu termasuk yogurt. Kemudian kita butuh kacang-kacangan, dan juga kita butuh dari produk-produk seperti bawang ya, bawang putih, kemudian buah bit, kemudian juga dari bayam ya. Itu secara umum yang dibutuhkan nutrisinya oleh tubuh kita. Nah, selain protein sendiri dibutuhkan karbohidrat dan lemak untuk membuat tubuh kita mampu menyimpan si protein ini untuk tidak diolah menjadi sumber energi ya. Jadi untuk kebutuhan kita sehari-hari nanti akan diolah dari karbohidrat dan lemak sebagai energi, sehingga protein itu akan disimpan benar-benar untuk fokus ke luka, karena luka ini juga sedang membutuhkan protein. Nah, untuk takarannya perlu selalu diperhatikan ya, karena setiap orang berbeda dan sangat dianjurkan sekali untuk ke ahli gizi atau dokter gizi klinis. Kemudian nutrisi yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah vitamin. Nah, vitamin apa saja kita bisa lihat ya, yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan luka itu sangat dibutuhkan adanya vitamin C, kemudian vitamin B, dan juga dibutuhkan kandungan dari zat besi, juga vitamin A.
Nah, kenapa itu dibutuhkan? Karena memang menjadi bahan dasar untuk pembentukan kolagen ya, untuk pembelahan sel kulit kita yang rusak. Nah, kalau kita lihat apa saja yang bisa kita lihat nih dari jenis makanan yang kita butuhkan untuk semua itu ya. Kita bisa lihat adanya brokoli, kemudian itu kita bisa lihat dari daging-daging tadi, daging merah, daging unggas. Kemudian kita bisa lihat lagi kebutuhannya dari bayam ya, dan semua kacang-kacangan itu kita butuhkan, dan vitamin A dibutuhkan sebagai antioksidan, sehingga perlu sekali untuk mengenali nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun ada yang bertanya nih, kalau saya vegetarian gimana caranya? Saya nggak bisa makan daging-dagingan gitu. Sementara kalau vegetarian bagaimana? Bener banget tuh ya. Jadi kalau untuk yang vegetarian memang ada risiko untuk terjadinya kekurangan dari zat besi, protein, dan juga vitamin B12 dan zat besi tadi. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasinya? Tidak perlu khawatir ya. Kita bisa memilih berbagai makanan yang juga memang bisa dikonsumsi oleh para vegetarian. Contohnya kacang-kacang kering ya, atau kacang polong, ataupun tahu itu masih bisa. Kemudian sumber vitaminnya bisa dari kedelai dan juga bisa menggunakan sumber dari gandum. Ya, jadi yang berbahan-bahan gandum itu sangat rekom untuk para vegetarian. Nah, untuk lebih detail bagaimana penyusunan menunya, apakah cocok dengan tubuh kita, apakah takarannya ini cocok untuk para vegetarian, itu sangat memang dianjurkan kembali kepada para ahli gizi dan dokter gizi klinis sahabat sekalian ya. Nah, itu semua kondisi yang perlu diperhatikan. Jadi beberapa vitamin-vitamin yang perlu dipertahankan agar kebutuhan tubuh kita dalam proses penyembuhan luka bisa terjadi. Baik sahabat, sekian dulu untuk pembahasan kita mengenai nutrisi, dan untuk bagian-bagian berikutnya kita akan membahas berbagai kebutuhan nutrisi pada pasien-pasien lainnya, dan semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat buat sahabat semua. Silakan di like, subscribe, dan di share kepada sahabat kita yang lainnya dan juga keluarga yang membutuhkan. Sampai jumpa, salam sehat.